Alhamdulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato keagamaan dengan subtema Moderasi Beragama Mempererat Persatuan Bangsa. Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama, namun dipersatukan oleh satu cita-cita luhur, persatuan bangsa. Keberagaman ini bukanlah ancaman, melainkan rahmat dari Allah. Namun, rahmat ini hanya akan terasa indah apabila kita mampu menyikapinya dengan sikap moderasi, kerukunan, dan toleransi. Disinilah moderasi beragama memegang peranan penting. Dalam Islam, moderasi beragama dikenal dengan istilah wasatiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang moderat, umat pertengahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menolak sifat ekstrim, baik ekstrim dalam beragama maupun ekstrim dalam meninggalkan nilai-nilai agama. Islam mengajarkan keseimbangan, kuat dalam akidah, santun dalam perbedaan. Hadirin yang dirahmati Allah, moderasi beragama bukan berarti mencampur adukan agama, bukan pula melemahkan keyakinan. Moderasi beragama justru menuntun kita untuk menjalankan agama dengan penuh hikmat, mengedepankan akhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam adalah agama yang membawa misi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kerukunan tidak akan lahir dari sikap saling menyalahkan. Toleransi tidak akan tumbuh dari rasa merasa paling benar sendiri. Dan persatuan bangsa tidak akan terwujud apabila perbedaan dijadikan alasan untuk saling membenci. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks kehidupan berbangsa, moderasi beragama menjadi jembatan emas untuk mewujudkan persatuan bangsa. Sebagai generasi muda yang dikenal sebagai digital native dan pemilik masa depan, kita sangat berperan penting. Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan. Yang pertama, memperkuat literasi dalam hal digital dan agama. Dunia maya adalah medan tempur ideologi. Jangan sampai kita menjadi sumbu pendek yang mudah terprovokasi. Dengan selalu bertabayun dan belajar dari sumber yang moderat dan menyejukkan, bukan yang memicu kebencian. Yang kedua, mengedepankan dialog, bukan debat kusir. Generasi muda harus mampu membangun jembatan komunikasi melalui diskusi lintas iman serta fokus pada persamaan. Yang ketiga, menjadi influencer kedamaian. Kita tidak butuh jutaan pengikut untuk menjadi influencer. Cukup mulai dari lingkaran pertemanan yang kita miliki. Kita dapat menyebarkan konten positif dengan menggunakan argumen yang cerdas, santun, dan berbasis data. Dan kita mampu memahami hubungan agama dan negara. Penting untuk menyadari bahwa di Indonesia menjadi religius sekaligus menjadi nasionalis bukanlah sebuah pertentangan. Ketika seluruh warga negara mampu menahan diri, saling menghormati, dan mengedepankan dialog, maka perbedaan tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sumber kekuatan.
karena itu, mari kita jadikan moderasi beragama sebagai sikap hidup. Mari kita rawat kerukunan sebagai kekuatan bangsa. Dan mari kita jaga toleransi sebagai wujud keimanan kita. Pergi ke pasar membeli ikan. Pergi ke pasar membeli ikan. Dimasak gulai sedap rasanya. Moderasi beragama mari kita wujudkan. Persatuan bangsa terjaga selamanya. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, memperkuat persaudaraan kita, dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu, damai, dan diridhoinya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi